Isu perombakan kabinet akan digelar Rabu Pon 1 Februari besok masih ramai di publik. Soal kemungkinan besok jadi momen yang dipilih untuk merombak kabinet, Jokowi pun minta publik sabar menunggu. Pak, minggu depan Rabu Pon, Pak, apa jadi? Masa? Februari, jadi nggak Pak? Ada kejutan di Rabu Pon? Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja. Sementara soal agenda besok, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ada kunjungan kerja ke Bali Rabu sore. Saat ditanya ada tidaknya perombakan kabinet di Rabu pagi atau siang, Pramono beri sinyal rahasia. Saya nggak tahu. Rabu saya dampingi Presiden pergi ke Bali, tapi sore berangkat. Oh gitu. Kalau siang dan siangnya berarti ada agenda dulu nggak Pak di istana? Ya sore pergi ke Bali. Pagi dan siang bagaimana Pak? Di istana ada apa? Pelantikan apa? Ada pelantikan nggak? Ada yang nunggu di kamar. Isu reshuffle mencuat lagi usai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana Merdeka Kamis lalu. Ditambah PDI Perjuangan sebelumnya telah memberi masukan nama-nama menteri yang perlu dievaluasi. Dan berkali-kali menyinggung para menteri asal Nasdem. Soal desakan para menterinya mundur, Nasdem menegaskan tak terganggu dengan hal itu. Itu silaturahmi biasa saja, jadi kalau itu juga mau ditafsir macam-macam, ya terserah orang mau tafsir apa, tapi kita niat baik, dan sampai sekarang kami tetap komit menyatakan bersama Jokowi sampai 2024. Sama sekali tidak terganggu dengan hal yang seperti itu, karena komitmen kita dengan presiden yang kita pilih, bukan dengan yang lain. Kini di tangan Jokowi lah kepastian hari baik ditentukan jika benar ada perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal isu reshuffle kita tanyakan langsung Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV di Istana Kepresidenan. Cindy, apa sudah pasti reshuffle akan dilaksanakan pada esok hari? Ya Cynthia, kalau kode dari Presiden Joko Widodo langsung selalu sama. Beberapa kali kami tanyakan wartawan istana soal kepastian termasuk besok Rabu Pon yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2023. Jawabannya selalu sama, itu adalah meminta untuk menunggu saja atau sabar saja. Nah, soal besok juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa untuk besok memang agendanya adalah sore ke Bali sampai Kamis dalam rangka kunjungan kerja, tapi memang yang jadi misteri adalah pagi sampai siangnya. Apa betul akan ada reshuffle atau masih bisa jadi tidak dilakukan besok. Tapi kalau kita melihat soal kebiasaan reshuffle dari Presiden Joko Widodo bisa dibilang untuk yang kali ini juga semakin bisa dipahami mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo tersisa 1,5 tahun lagi. Keinginan untuk mengebut proyek-proyek kerja atau program-program kerja Presiden Joko Widodo sampai selesai di tahun 2024 ini bisa jadi salah satu alasan mengapa reshuffle ini bisa jadi dilakukan kembali. Kemudian juga tentu ada harapan juga apabila betul perombakan kabinet atau reshuffle ini dilakukan tidak hanya didasari oleh alasan politis tapi betul-betul berdasarkan kinerja dari para menterinya. Yang menarik tadi seperti sudah disinggung juga dalam paket sebelumnya adalah dalam rapat terbatas yang dilakukan maraton hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta, mulai dari ada rapat investasi, kemudian terkait PLN, terkait dengan stok beras. Menteri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak hadir. Kalau pernyataan dari Kepala Bulog memang undangannya terbatas hanya untuk Menteri Perdagangan, Bulog dan juga Kepala Badan Pangan Nasional. Juga Menteri LHK juga tidak hadir, diwakili oleh wakil menterinya karena alasan sedang dalam kunjungan kerja ke Labuan Bajo. Nah, apakah besok Rabu Pon kemudian Rabu Pon akan ada reshuffle? Kalau dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga adalah Ketua Umum Partai Golkar memberikan sinyal tunggu saja untuk hari Rabu. Tidak menyebut Rabu kapan, tapi bisa jadi dia meminta tunggu saja setiap Rabu. Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Erlangga Hartarto berikut ini. Rabu ada apa, Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu Pak. Maksud yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Ya, terima kasih Pak.
Soal kabar reshuffle ini juga ditanggapi oleh para menteri dari Partai Nasdem yang rata-rata menyebutkan bahwa itu adalah hak prerogatif dari Presiden sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kewenangannya kepada Presiden. Tapi memang yang juga menarik adalah bagaimana pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Kamis 26 Januari 2023 lalu. Kalau dari Nasdem menyebut itu adalah pertemuan yang sebenarnya sudah dijadwalkan sejak lama namun baru terlaksana karena keduanya memiliki agenda yang padat beberapa bulan yang kemarin. Itu adalah pertemuan yang positif, itu adalah pertemuan kangen-kangenan antara adik dan juga kakak, dan justru disebutkan juga bahwa pasca pertemuan Surya Paloh senyumnya semakin lebar atau semakin sumringah. Nah, ini nanti akan sama-sama kita nantikan. Kemudian juga kalau sebelum reshuffle biasanya kami wartawan juga bisa memantau bagaimana apakah ada tokoh-tokoh yang diundang atau dipanggil di waktu-waktu terakhir sebelum reshuffle, dan hingga saat ini kami juga masih menunggu. Cynthia. Terima kasih atas laporan Anda, Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan.